Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Catatan Alam Lain. Pada malam hari ini sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Kalau biasanya kita melakukan penelusuran ke satu tempat, kali ini kita akan membahas tempat tersebut dengan cara ngobrol santai. Kita coba untuk mengundang mereka yang memang nanti akan kita bahas di sini. Untuk tempatnya mungkin warga Cimahi khususnya tidak asing dengan tempat ini ya Kang ya. Tempat ini dibangun pada tahun 1884. Masih zaman kolonial Belanda ya pada saat itu. Banyak cerita masyarakat hingga saat ini kalau di tempat itu sering melihat sosok-sosok tertentu gitu. Ada yang dikatakan memang kan sering melihat sosok noni, sering yang minta tolong atau apapun lah, sangat banyak sekali. Mungkin di sini pun juga pernah yang mengalami pengalaman tersebut, yaitu Kang Reja. Kang, boleh diceritakan pengalaman pada saat melintasi atau berada di lokasi tersebut, pengalaman apa nih? Mungkin juga kan para penonton di rumah penasaran dengan cerita tersebut gitu. Ya mungkin kalau pengalaman saya pernah sih kejadian beberapa kali sih, tepatnya pada malam sih rata-ratanya begitu saya pulang dari rumah salah satu teman saya yang mungkin di daerah Baros. Mungkin di situ saya kadang jalan juga, kadang suka lewat situ kan karena lebih dekat gitu kalau ke rumah saya. Kalau lewat rumah sakit gitu kan ada kan, nah itu. Dan kebetulan si bangunan tersebut itu dilewati oleh rel kereta api. Nah, saya sering melihat sosok-sosok itu, pertama ya di sekitaran daerah itu yang mungkin karena korban kecelakaan dari rel kereta api tersebut. Karena kan tahu sendiri ya, ketika kita melewati rel kereta api kadang si kita itu jadi agak lambat ya jalannya karena mungkin bergelombang karena rel. Nah, begitu saya lirik ke kanan ke dekat gedung itu kayak yang ada orang tapi ada yang mukanya rusak, terus tangannya gak ada ya, pokoknya gitu-gitulah. Oke. Nah, dulu jangan langsung ke ruangan semua, biar kita satu persatu mengukur. Oh iya. Cuman memang yang saya ketahui kalau memang bangunan Belanda yang bisa dikatakan peninggalan atau ada sejarahnya lah, pasti saja ada sosok-sosok yang memang hingga saat ini entah mendiami tempat tersebut atau entah memang itu tempatnya mereka yang sekarang dialihfungsikan, bisa dipakai pemerintahan atau bisa dipakai apapun lah pada zaman ini. Kang Asep, saya akan nanya nih, menurut penglihatan Kang Asep atau menurut pengalaman Kang Asep seperti apa Kang? Apakah memang seperti itu bangunan yang notabene peninggalan penjajahan gitu suka menceritakan cerita seram lah? Kalau istilahnya menurut saya sih ya, emang sih mungkin yang lebih sering terdengar cerita orang gitu kan, bahkan istilahnya pas kita lewat pun ya kerasa juga kan ya. Itu yang paling dominan ya, paling dominan ini ya, yang paling dominan itu yang paling banyak korban yang kecelakaan sih. Yang paling sering istilahnya kelihatan ya nongol lah atau menampakkan diri gitu kan ya. Gitu. Selain itu juga ya ada yang lain-lainnya juga sih, banyak juga sih Tuh, gitu kan ya. mungkin istilah Sundanya mah heurin atau penuh. Soalnya kebetulan kan dulunya kan sering terjadi kecelakaan juga, ditambah lagi kan ya dari zaman itu kan masa kolonial Belanda sama pribumi ya kadang mungkin ada gesekan juga. Betul, paham. Tapi saya melihat Kang Garing dengan Kang Sandi, kalau kita ngebahasnya bukan pada saat podcast aja, bukan saat ngobrol santai seperti ini, bahkan saat penelusuran pun ketika kita baru opening atau baru beberapa menit, beberapa detik sudah manteng atau dalam arti sudah fokus gitu Kang Garing, Kang Sandi, apakah yang dirasakan Kang? Karena Kang Sandi dari tadi seperti berkomunikasi gitu. Dan Kang Garing pun sama gitu, makanya coba kita tanya ke Kang Sandi apa yang beliau rasakan atau sudah berkomunikasi apa dan dengan siapa. Mungkin lebih jelasnya nanti aja lah.
kita coba saat di mediasi. Oke, nanti kita juga akan coba mediasi. Mudah-mudahan ada yang bisa kita kuak, mudah-mudahan ada yang bisa kita ungkap supaya ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para penonton dan subscriber sejati kita. Kang Garing, apa yang dirasakan? Dari tadi sudah terfokus. Kalau Kang Garing sudah ini, bukan minta uang, tapi dia berkomunikasi mungkin gitu. Tapi ya nanti biar lebih jelasnya nanti pas saat ini aja. Soalnya, tapi apakah sudah ada yang berkomunikasi gitu? Karena saya rasa memang sudah ada beberapa yang sudah tidak sabar ingin berkomunikasi dengan kita gitu. Banyak. Sosok cewek kayaknya, sosok cewek. Oke, ini spesialisnya sosok cewek. Ya, hari ini spesialisnya sosok cewek. Saya sudah tahu cewek itu siapa. Dan dia sudah ada di luar pintu. Dan kalau Kang Sandi perlu diketahui bahwa rata-rata atau bisa dibilang yang memang masuk ke Kang Sandi itu ada sosok gegeden atau sesepuh. Jadi memang sudah ada bagiannya masing-masing. Iya. Jadi kalau sesepuh bagiannya Kang Sandi, kalau yang ciwi-ciwi bagiannya Kang Garing. Penasaran kelanjutan podcast kita seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di catatan alam lain. Oke, sepertinya juga akan ada yang ditanyakan oleh Kang Reja. Tadi saya lihat memang Kang Reja sudah memendam sesuatu. Iya. Silakan Kang kalau ada yang mau ditanyakan. Pas tadi saya cerita tentang yang saya lihat korban-korban kecelakaan, memang saya tidak melihat sosok itu doang, sosok itu aja gitu kan. Ketika saya lewat bangunan tersebut, selintas di pikiran saya dan kelihatan lah gitu sama mata, ada sekelebat ada juga sosok noni di salah satu bangunan tersebut gitu. Dan mungkin beliau sudah hadir di sini. Mungkin ada yang ingin beliau sampaikan, syukur-syukur bisa menceritakan atau mengungkap sejarah dari bangunan tersebut mungkin. Ya, memang yang seperti saya sampaikan di awal gitu, memang banyak juga yang pernah melihat atau mempercayai keberadaannya beliau. Cuman saya rasa itu yang sekarang sedang atau bahkan sudah dari tadi sebenarnya berkomunikasi dengan Kang Garing ya. Kayaknya Kang Garing sudah terfokus dari sana karena dia tidak banyak berbicara, hanya banyak tersenyum. Bukan tersenyum bahagia, tapi tersenyum manja. Apakah kita coba tarik saja sosok tersebut untuk kita berkomunikasi? Kang Asep? Ya kayaknya paling kita coba untuk mediasi aja langsung Kang. Siap. Biar lebih jelas aja gitu. Kasihan udah nahan-nahan dari tadi Kang. Siap. Udah nahan dari tadi nih. Kang Payun sekedap. Kondusif. Ke depan sedikit. Kondusif? Hah? Kondusif. Sini aja kan baliknya. Balik ke sini kan. Sip. Oke. Nah, gitu Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beliau berkata sakit. Duduk. Bisa duduk Yuk, Kak? duduk. Duduk aja duduk. Kita ngobrol-ngobrol. Kang sana mundur aja Kang sana. Sekedap. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan nggak? sampaikan? Sepertinya beliau seperti merasa kesakitan, cuman memang kita juga kesulitan berdialog dengan dia, Iya. gitu kan? Karena dia lebih terfokus kepada Oke, Kayaknya nggak bisa. nggak bisa diajak bisa komunikasi, diajak komunikasi. komunikasi. Coba tarik saja ya. Kasihan juga ke Kang Garingnya.
Oke, sosok yang tadi tidak bisa kita ajak berbicara karena pada saat kita akan menarik sosok yang tadi kita bahas, ada satu sosok yang memang sudah ingin berbicara gitu. Tapi pada saat kita tanya, dia hanya merasakan kesakitan di bagian tangan gitu. Mungkin nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Cuman yang bakal kita bahas sekarang, kita coba lagi berkomunikasi dengan sosok noni tersebut ya kan. Yeah. Mudah-mudahan beliau bersedia untuk kita ajak komunikasi. Karing siap? Dorong. Assalamualaikum. Selamat malam. Dah duduk aja. Ya, kita ngobrol. Selamat malam. Beliau bertanya ada apa? Mangga, silakan kalau ada mau ditanyakan. Boleh tahu siapa namanya? Namanya siapa? Bisa disebutkan namanya siapa? Oh, nggak boleh, nggak apa-apa ya udah. Dia tidak mau menyebutkan siapa namanya. Emang jarang juga sih ketika kita memasukkan sosok dan sosok tersebut mau menyebutkan namanya itu jarang banget. Betul. Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama teman, boleh ya? Minta izinnya dulu ya. Sebentar. Ya. Malu-malu kamu gak apa-apa kok. Udah lama di tempat itu? Dari kapan? Kenapa kayak yang ngetawain? Ngetawain apa? Ngetawain siapa? Dia nunjuk ke Kang Reja. Ada apa? Kemarin kepanggil ya. Hah? Hah? Dia berkata. Iya, aku suka lewat ya. Suka lewat. Jadi mungkin emang aku kan kerja lewat situ gitu. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa kan ya? Jangan diganggu ya. Gak akan ngeganggu tapi kan. Iya. Mau cerita-cerita boleh? Sedikit aja. Udah lama di situ dari kapan? Pengen tahu nih Kang Reja. Iya, jadi kan biar saling tahu gitu. Pas masih zaman kolonial bangsa Anda ya? Ya, dia menceritakan pada saat mungkin proses pembangunan tempat tersebut gitu. Iya. Karena memang ya tadi seperti yang dikatakan Kang Reja, di tempat tersebut dilalui jalur kereta yang menghubungkan Jakarta Bandung. Kenapa? Kenapa orang-orang? Banyak orang ya. Banyak orang gitu dan memang itu masih aktif dijadikan fasilitas umum. Betul. Sampai sekarang gitu. Udah ya, kalau nggak ada yang mau diobrolin lagi ya. Kenapa? Ya, ada apa? Udah ya, nanti ngobrol lagi dengan Kang Rejanya ya. Oke, sekarang pulang dulu sebentar, kasihan teman saya. Oke? Nanti lihat aja ketika kalau ketemu pas kerja ya. Dadah aja. Kasih ya. Kasih. Malam. Jadi ternyata sosok noni Belanda tersebut memang sudah sering melihat saya gitu, dan mungkin karena saya juga kerja atau mungkin main ke rumah teman sering lewat situ ya, mungkin beliau sering melihat saya gitu, dan mungkin. Tapi bentar Kang Reja, saya potong ya sedikit menarik. Beliau itu tertarik dengan Anda. Ya, karena bentar, saya mau nanya dulu ke Kang Asep. Kang, kalau menurut penglihatan saya, bukan ketika saya coba berkomunikasi dengan beliau, seperti yang mau ngikut dengan Kang Reja. Oh tidak. Karena istilahnya kalau bahasa sekarang itu suka. Ya. tidak bisa seperti itu. Jadi lebih ke suka katanya. Iya, kan? Respect lah. Soalnya kan dari pertama
lewat mungkin ya pertama Kang Reja ngelihat juga dia ngelihat juga akhirnya pandangan pertama ya, gitu kan. dan memang seperti itu ternyata Ya. Pak. Begitu saya lewat, saya tidak melihat dia, tapi hati saya Oh, tahu iya. kalau di situ ada dia gitu. mainannya sudah hati Karena gini Kang Sano, Gimana? kalau kita melihat secara langsung itu susah. Iya. Cenderung kalau kita merasakan atau melihat satu sosok itu dengan hati memang dirasakan itu. Jadi begitu saya lewat ketika pulang kerja, kerasa gitu tak, maksudnya langsung kerasa oh itu di situ Ya. ada itu. Dan itu mungkin yang Ternyata dinamakan mungkin iya. jauh di mata dekat di hati itu seperti yang dirasakan oleh Kang Reja dan Dan Teh mungkin- Noni. Dan mungkin dari kemarin juga saya begitu kita lagi kumpul kan, ketika kita bahas mau ada podcast ini, saya langsung dia Ya. gitu yang saya omong. Siap. Tapi memang saya rasa juga ada yang mau masuk lagi, ada yang mau hadir lagi. Kayaknya lebih ke Kang Sandi Kang ini. Sandi ini. Bagian yang gegeden atau bisa dibilang sepuh di lokasi tersebut. Silakan Kang Asep dan Kang Sandi. siap Kang Gareng mundur sih. Tetap guys. Dia suka sama saya guys. Tapi dia kasih yang cintanya ditolak. Iya, tidak. Oh, jaga belakang. Siap. Allah Akbar. Assalamualaikum Sampurasun. Sampurasun kurang es Apunten sarang saya. ya naon Untuk sepuh punten ieu teh. Ieu teh hoyong terang gitu. Caritana sejarahna panginten tempat eta teh gitu kapungkurna teh sapertos naon gitu. Dia bilang tuh kudu nyaho atau artinya nggak usah tahu. Kunaon teu kedah uninga teh abdi teh gitu sareng rencangan da teh aya bangsa nanaon mau hoyong uninga gitu hoyong terang da seueur carita gitu di dinya teh aya ieu aya itu panginten sepuh uninga tiasa ngajelaskeun gitu hapunten da bilih ka wagal mah teh aya mangsan ka dinya gitu. nuhun mun silaturahmi we ieu maka sesepuh-sesepuh nu aya di dieu sadaya Mohon. manawi aya anu tiasa dijantenkeun pelajaran Pelajaran, gitu. Teu hoyong hoyong nanaon. Naon mun nyaeta tadi nu dicariokeun ku abdi hoyong uninga gitu kapungkur teh tempat mohon dia bilang itu Uninga. tempat kekuasaannya beliau. Punten tas lami sepuh di dinya. subuh pisan Dia sudah lama mendiami tempat tersebut. Panginten sateuacan bangunan eta aya sepuh atos aya meureunnya. Jadi sosok ini mungkin sebelum bangunan itu ada, mungkin beliau sudah ada lebih dulu gitu dari pada bangunan itu. Punten hapunten bade naros sakedi. Rupina ka pungkur teh sepuh sok ngiring sareng Walanda nya. Ya. Jadi beliau itu bisa disebut centeng pada saat pembangunan lokasi tersebut. Beliau yang dipercaya oleh para orang Belanda untuk memantau pada saat proses pembangunan kayaknya. Iya. Istilahnya mungkin mandor tapi bukan kemandor gitu, bukan kebangunan, dia lebih yang memantau anak-anak dan mengawasi pada saat proses pembangunan. Mengawasi para pekerja mungkin. Betul, dia mengawasi para pekerja.
kemarin ada apa katanya, mungkin karena kita sudah berdialog mungkin dengan beliau minta izin gitu kan. ya, Ya, kemarin kita coba minta izin gitu kan, karena ketika kita ingin mengekspos atau menceritakan suatu tempat, kita harus memiliki izin istilahnya kepada yang punya daerah tersebut gitu. Ya. Istilahnya tata kramanya ya. Punten sepuh kan didinya teh sok ayanya anu cariosan lah gitu, sok cilaka sok ieu sok kitu gitu nya. Hapunten. Nah, saena upami ngalangkung ka dinya teh kumaha baiknya kalau lewat ke situ tuh seperti apa tata krama caranya gitu. Abdi mah di dieu insyaallah apa, tapi panginten anu di bumi gitu kan tuh ningaeun ke orang dugikeun gitu, kita sampaikan ke yang di rumah kalau ngelewat ke situ pun harus seperti apa gitu. Insyaallah. 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 Mau dihakan ku aing. Buka iman mau dihakan ku aing. Anu gaduh iman mah bisa dihakan gitu. Dia bilang kalau Kecuali yang anu teu boga iman gitu nya. dia bilang ya Mohon. beliau bilang kalau yang punya iman tidak akan dimakan. Iya. Makanya ya itu tadi kita harus tetap berpegang teguh ke Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya iman gitu Istilahnya dimanapun. kalau misalkan kita bepergian jangan lupa berdoa. Betul, Berzikir aja, berzikir Betul. gitu. Ingatlah kepada Allah gitu. Betul, betul. Jangan sampai pikiran kita kosong istilahnya gitu atau melamun gitu Ya. kan. Itu panginten sepuhnya, nerasnya. Siap. Manawi anu bade disampaikan pesan-pesan Hayang apa rek naon di kamari teh. mohon hayang ngobrol hayang silaturahim cenah sesepuh-sesepuh teh ningan seueur di wilayah Cimahi teh gitu. Nah, hayang ngobrol teh kangge diambil pelajaranna kedah kumaha-kumahana gitu. Dicandak pelajaran nu saena gitu. Ya. Enten ulah dugikeun ka aya segala dirumpak gitu kan. Iya. Nah, ada orang mah seueur ningan sesepuhna teh ningan gitu. Oke, sepuh kula geuning. Alhamdulillah. Teu anu kaita nah. Anak naon. Tenyarak Bawa apa katanya. Aduh nanaon, hapunten sepuh sanes kumaha wantun, hapunten. Oh. Tekedah gitu tekedah. Terus anjeunna tos ieu. Tekedah ngadu ka jajaten sekarang. Tekedah nya. Ieu mah silaturahmi nya. Panginten cekap wae meureun sakitu sepuh. Nya, da anu Cekap wae. digikeun deui nya. Cekap. Kumaha? Cekap. Punten upami Nya, ngawagal. punten bilih kaganggu ka bagelnya. Ieu mah nyungkeun Sim widina we kuring gitu. sareng rekan-rekan hoyong silaturahmi gitu nya. Yang pendak sarang Hoyong sepuh. silaturahmi dengan sesepuh teh alhamdulillah seueur ningan gitu. Janten aya pelajaranna nu tiasa dicanakna kangge pikeun urang bekal ka anak incu urang ka payuna. Sangkan urang tiasa ngamumule anu janten budaya urang teh. Kunaon? Panas kunaon? Budak mana? Tosnya.
Assalamualaikum. Bangsa. Ini kita lagi break asli. Lagi break, sorry tolong dijelasin dulu. Ya jadi tadi tuh kita lagi istirahat sebentar ya karena mungkin tadi habis mediasi di Kang Sandi dan entah kenapa Kang Gareng tiba-tiba ada kontak dengan yang di sana lagi mungkin ini salah satu sosok yang marah mungkin yang tadi. Atasnya Cabut Pak. Masuk lagi Pak. Cok atau beli ayam badai didugikan mah. Badai disampaikan. Jadi kelihatannya sosok ini marah ya mungkin karena tadi mungkin karena tadi gimana ya? Rame kayaknya. No. Cok, anu bari sampaikan teu? Anu bari sampaikan teu? Jaya. Terus itu keluarnya, terusnya karunya. Masuk lagi. Kenaon kabdi? Enggak ya silaturahmi ya mah. Yang silaturahmi. Tuh nantang. Nantang. Ayo Nantang di dia mah. Teu kumaha antun atuh. Ya, kembali lagi. Tadi ketika kita sebelum break minum dulu, ternyata ada salah satu sosok yang masuk ke Kang Gareng ya. Kira-kira bisa dijelaskan mungkin sama Kang Asep, Kang Sandi atau Kang Sando dan Kang Garengnya sendiri itu kenapa itu bisa terjadi seperti itu tuh? Kang Gareng jadi mungkin kalau menurut saya tadi Kang Gareng pada saat kita setelah mediasi yang sosok sepuh tadi, Kang Gareng itu istilahnya ngebuka gitu, dalam arti dia langsung mantau ke salah satu sosok. Iya. Dan dia juga tadi bilang katanya lagi ada di hutan ya. Coba bisa ya bisa pokoknya pas dijelasin. tadi dikeluarin ya, saya tiba-tiba kok kenapa ini di hutan gitu kan, gelap, dan biasanya mau masuk ke hutan itu ada jalan setapak ya. Nah di situ gelap banget, tiba-tiba ada kayak seekor kayak puma lah, kucing besar hitam. Iya. Kalau kata Kang Asep itu gimana gitu? Bisa tiba-tiba ada di hutan itu seperti apa gitu maksudnya? Tapi bukan tamasya ya. Iya, bukan tamasya gitu. Apakah perjalanan astral atau mungkin apa? Kalau menurut saya sih ya itu kalau untuk seekor yang macan juga sih ya, cuman lebih ke macan kumbang kayak Betul. ya. Iya. Ya itu ya warnanya kan hitam gitu kan. Nah itu sebenarnya dari pasukan yang sesepuh tadi. Masih ada hubungannya dengan itu pasukan sesepuhnya. Masih ada juga. hubungannya ya. Gitu. Masih ada hubungannya gitu kan. Kalau untuk jalan setapak itu sebenarnya bukan di hutan belantara yang jauh dari sini juga, sebenarnya itu di sini juga. Gitu. Cuman sebelum istilahnya ada masa pembangunan itu, nah itu masih hutan. Flashbacknya gitu mungkin. Iya. Sebenarnya yang jalan setapak itu kalau menurut saya sih ya ini ya, jalan setapak itu sebenarnya yang ke kiri emang ke sini yang sekarang mungkin bisa dibilang jadi pemukiman gitu kan.
Nah, kalau yang ke kanan, maaf. Oke, paham. Yang Iya. ke kanan. Iya. Kalau yang ke kiri itu bisa dibilang jalan kendaraan yang itu. Oke, jadi Oh, memang iya. paham. Jadi di jalan tersebut gitu kan di sebelah sini pemukiman ya. Dan itu memang pemukimannya agak ke atas ya Pak ya. Memang di sebelah kiri masih ada kayak hutan, bahkan ada gunung. Oke, mungkin dari daerah situ Kang ya. Jadi tidak jauh sebenarnya Kang. Sebenarnya bukan hutan belantara di jauh lah, maksudnya dari Masih area sini. Dan gitu. memang masih di daerahnya beliau mungkin ya. Iya, itu. Dan ternyata sesuai dengan sepengetahuan saya apa yang dijelaskan tadi Kang Gareng, yang saya tahu ketika kita fokus kepada satu sosok atau berinteraksi dengan satu sosok, biasanya itu flashbacknya dia atau masa lalunya dia itu kerasa sama kita itu betul atau enggak sih Pak? Iya. Iya. Karena Kerasa mungkin gitu. Jadi memorinya seolah-olah mungkin ya. Kita istilahnya Kang Gareng ini kan ada komunikasi lah. Ada komunikasi sama sosok tersebut gitu kan. Iya. Secara tidak langsung seolah-olah Kang Gareng itu terbawa suasana di alam mereka, iya. di alam merekanya gitu. Akhirnya ya begitu pas flashback ya masuknya ke zaman sebelum ada masa pembangunan lah istilahnya gitu. Iya. Sebelum jalan itu dibuat. Ya, makanya tadi Kang Gareng lihat mungkin seperti hutan dan emang dulunya memang itu hutan. Iya. Oh iya. Emang hutan bisa dibilang Saya hutan belantara juga lah. Kalau Sundanya leuweung juga gitu kan. Banyak leuweungnya gitu kan. Mungkin juga Kang Gareng nanti juga lebih baik mungkin jangan fokus-fokus sendiri kayaknya. Iya, rata-rata keseringannya gini nih kalau Kang Gareng ini. Ketika kita lagi ngobrol, ketika kita lagi berinteraksi, misalkan ada satu sosok yang masuk ke Kang Sandi dimediasikan gitu, tuh Kang Gareng itu emang wujudnya ada, tapi kadang kalau dilihat wah ini bukan Kang Gareng, ini orangnya kemana nih? Ya. Itu kelihatan soalnya dari raut wajahnya beda sama dari ini matanya beda. Dan nih gini Kang, saya ada salah satu temen nih yang kebetulan tinggal juga di daerah jalan situ. Katanya dia tuh sering menceritakan di daerah tersebut itu ada sosok wanita yang besar katanya. Tinggi maksudnya. Iya, tinggi itu sosok wanita yang tinggi. Dan katanya sosok itu ketika ada orang lain yang lewat itu katanya suka jahil gitu, tapi nggak ke orang lain biasa. Kadang misalkan orang lain yang mungkin sedang mabuk atau apa gitu, dia kadang suka jahil gitu. Apa mungkin dia gak suka dengan orang itu atau gimana, mungkin katanya tolonglah gitu, tolong tanya ada apa sih sebenarnya, kenapa sih kayak gitu sebenarnya gitu. Dan kebetulan kata teman saya juga di daerah situ tuh sosok itu tuh cukup viral lah kalau zaman sekarang, cukup tersohor gitu. Jadi cukup terekspos lah dia tuh gitu. Kenapa tuh kira-kira? Dan memang lokasinya kayaknya tidak jauh dari bangunan yang iya, itu berdekatan. Yang kita bahas tadi sih. Berdekatan, ibaratkan itu nggak jauh sebenarnya. Berapa meter lah kira-kira? 30 meter, 20 meter ada lah gitu. Kebetulan rumah teman saya pun dekat daerah situ gitu. Dan mungkin memang beliau juga sudah di sini ya dari tadi. Sudah iya. Di belakang. Iya. Apakah kita langsung coba mediasi saja atau seperti apa Kang Reja? Boleh sepertinya. Kalau mungkin di mediasi mungkin Kang Sandi siap? Istilahnya kadang katanya sih juga sih ya, katanya gitu kan ya. Tuh, menurut orang-orang juga nih ya, kalau misalnya ada yang mabuk kadang suka disengin. Iya. Itu yang jadi pertanyaan kita kan. Iya itu. Apakah istilahnya karena nggak suka dipakai istilah area situ ya? Iya, mungkin maksiat atau apa nggak tahu kita ya. Atau lebih negur jelasnya, mungkin ya, negur secara halus gitu lah kan, gitu, secara jangan kayak gitu kamu jelek gitu mungkin kan, itu ya. Ya mungkin lebih jelasnya kita coba mediasi aja kan. Ya. Tadi Ya siap boleh. Aduh. Jangan fokus. Ya. Kang Gareng diam di sini ya, tolong. Anda jangan kemana-mana.
Assalamualaikum. Sampurasun. Halo. Assalamualaikum. Sampurasun. Bisa bicara nggak? Tiasa nyarios. Tiasa punten ieu teh sate acana meureun tos uninganya tadi tes disebatkeun meureunnya sakedik-sakedikna cenah saurna aya rerencangan abdi anu bumina teh caket di daerah eta oge cenah saurna upami aya jalmi anu ngalangkung teh sok diheureuyan kitunya muhun jadi maksudna teh naon kitu ngaheureuyanna teh kitu Ya Kang Raja bertanya bahwa maksud dan tujuan beliau jahil itu seperti apa gitu. Kita coba penjelasannya beliau seperti apa. saurna mah cenah nu lebih jelasna mah kadang sok anu nu mabok cenanya muhun Eta teh eta kitu teresep kana mabok teh tanapi kumaha gitu. Tanapi iseng hungkul gitu. eta napi jail hungkul gitu oh resep Ya, jail beliau senang jahil. Muhun. Aduh Tos lami didinya, pas lami dinya teh teu kapungkurnya. jadi beliau memang sudah lama diam di daerah situ katanya sate acan pembangunan atau saatos ayana saatosnya Ya, betul yang dikatakan Kang Asep, dia ada di situ setelah pembangunan. Cuman mungkin kunaon tah kenapa ada di situ? Kenapa bisa ada di situ? nah tiasa aya di dinya cenah awal mula nate kunaon gitu betiasa aya di dinya teh tiasa didugikeun mungkin Tanapi korban muhun eta napi korban eta napi kumaha meureun ge sakedikna tiasa ngabantos ngadoa paling Yang dicana ke mana? hoyong dicana ka mana Di mana? oh jadi katanya beliau ada yang ngambil terus disimpan di situ Oke, katanya berarti mungkin juga dibuang, mungkinnya dipindahkan. ada yang Dialihkan dipindahkan. sanes. Berarti istilahna kampungkur teh anjeun teh sanes cicing di dieu nya. Jadi istilahna aya anu ngalihkeun ka area dinya gitu nya. Gitu Bang Intan. jadi sosok ini katanya emang dulunya dia tidak diam di situ katanya mungkin ada seseorang atau siapapun yang memindahkan dia untuk diam di situ Tapi kan katanya. memang saya pernah ngedengar kalau memang ada istilahnya yang bebersih rumah atau suatu tempat ya kadang juga mereka yang bebersihnya juga suka memindahkan gitu. Iya. Mungkin ini dipindahkannya tidak melihat tempat atau entah seperti apa juga kurang paham kenapa dibuang di tempat yang memang ramai penduduk dan bahkan juga masih aktif gitu lokasinya. Saya kurang paham nih Kang Asep gimana nih penjelasannya. Ya kayaknya sih cuma ya asal aja mindahinnya gitu. Maksudnya nggak ke tempatnya. Dalam artian gitu kan, dalam artian jadi istilahnya nggak di intinya nggak di tempatnya sih intinya gitu. Iya. Nggak di tempatnya intinya. Salah gitu. lokasi, salah Sherlock lah kalau saya masuk salah server. Salah Intinya sih nggak server. di tempatnya gitu. paling aya nu bade didugikeun deui meureunna Anu bade didogikeun deui teu gitu. Engke ku abdi disampaikeun upami kadinya teh kedah kumaha. Kedah kumaha gitu. teu aya Iya. meureunnya Saya kembali dugikan tuh pesan-pesan gitu. Tayanya paling ai anjeun sok nembongan tara umpami ka jalmi Soknya sok Oh, dia, sok dia ya. tuh udah jahil. Eksis. suka menunjukkan dirinya gitu istilahnya mah suka jahil atau apa gitu upami jahil teh sok jahil kumaha wae anjeun teh sok nembongan hungkul atau napi kumaha kadang mindahkeun oge nya. ieu mah heureuy wae atuh Tong heureuy. Tapi asal tong nyilakakeun nya, Nya. nitip we gitu. Nyilakakeun karunya nya. Karunya komo nyanak-nyanak maulahnya. Taranya. Nyanak maulah, nyilakakeun maulahnya. Yo Saya jahil. urang mah mun aya anu istilahna Anu teleres. macam elingan lah Elingan. tosnya. sewang-sewangan we nya urang mah nya Tong dicilakakeun omat gitu karunya.
biasa datos sanes-sanesna gitu. Terus aya bagian-bagianna gitu. meureun nya kege nuhun. Mun atuh hatur nuhun ya Komik atas itu mah hatur nuhun atuh Wih, deui nya. nya tos sumping ka dieu nya. Ya, jadi seperti itu. Memang benar yang dikatakan salah satu teman saya yang tinggal di daerah situ, sosok tersebut itu kadang memang sering jahil, bukan suka Ya. lagi, emang dia sering gitu. Kadang dia kadang suka menampakkan Nggak, tapi atau enggak manggil. lucu maksudnya dia memang suka jahil tapi tidak mencelakakan, dan memang sebenarnya jahilnya dia untuk mengingatkan. Iya, dan emang rata-rata teman saya juga bilang kadang, "Ja, ieu mun jahil teh sok anu mabok wae biasana mah, tapi amun kanu sadar henteu." Ya, Katanya jadi gitu. jahilnya selalu ke yang mabuk atau mungkin gitu. di situ juga banyak istilahnya beberapa kelompok lah yang mungkin suka minum atau apapun lah dia Iya. baru jahil. Kalau yang memang Biasa-biasa Lewat- itu. lewat aja sih nggak apa-apa. Enggak gitu. dan memang bagusnya dia pun tidak mencelakakan gitu. Iya, Dia emang- pun tidak akan mencelakakan. Emang Oke. harusnya baiknya seperti itu sih, jangan mencelakakan lah ibaratnya. Kang Gareng, kamu kemana lagi? Enggak, aku mah cuman Serius atau ada yang berkomunikasi, karena saya rasa mungkin yang lain sedang berkomunikasi lagi gini. enggak, udah enggak. Aman? Aman. Oh iya Kang, Lagi kontrol. tapi gini, yang masih jadi pertanyaan itu kenapa dia bisa dipindahkan gitu. Biasanya kalau kita memindahkan satu sosok, biasanya selalu ada apa gesekan dulu dengan dia yang memang ada di situ kalau biasanya. ngurut sejarah kesana juga nggak akan beres sejam gitu ya. Iya sih. Awalnya dia di mana, kenapa dia dipindahin, asal dari mana. Cuman ya memang yang saya ketahui banyak kan orang istilahnya, mungkin kita juga ngedengar istilahnya ngaruat atau ngebersihin rumah, kantor atau apapun, ada gangguan dari mereka. Nah mungkin yang memindahkannya ini asal buang yang kata Asep bilang. Jadi lebih ke sosok yang baru gitu. Spesiesnya lagi gitu, tidak ke alamnya lagi. Ya mungkin kan kalau yang jauh dari tempat penduduk atau ke hutan kemana pun mungkin bisa lebih aman gitu. Itu mungkin makanya dia juga bingung kenapa ada di sini. Berarti terhitung bukan sosok yang terlalu lama mungkin ya. Ya baru itu. baru pun tapi bukan setahun 2 tahun. Iya kan, gitu. beberapa puluh Iya, tahun ke iya, belakang. siap kalau begitu. Asep ada yang sepertinya juga beliau sudah berdialog dengan beberapa sosok gitu, karena Kang Garing pun sama bilang fokus juga tapi nggak tahu. Ini sih selebihnya yang mau berinteraksi lah, dalam artian yang mau mediasi. Ini banyaknya yang korban sekarang ya, tau. Yang ngedesak gitu kan, ngedesak minta bicara. Pasti minta tolong sih, salah satu korban atau mungkin korban-korban kecelakaan itu banyaknya yang minta tolong. Gitu. Dan ketika kita ajak bicara pun dia pasti susah untuk Sakitan berbicara, aja sih kayaknya gitu. sakit. Apa mau dimasukin atau gimana? Soalnya kalau mau dimasukin pun pasti sama sih hasilnya. Sih. Nah, mungkin nanti di segmen terakhir kita ada ada sesi doa bersama mungkin untuk mendoakan mereka yang ada di sana mungkin. Tapi mungkin di situ juga sebenarnya sih kayaknya ada sosok sepuh yang memang menempati tempat situ ya Kang Asep ya. Ada. Tapi kayaknya sih Oke. Sebenarnya agak lucu ya pada saat tadi kita akan closing, ternyata ada satu sosok yang memang ingin ingin bertemu dengan ingin berbicara dengan Kang Reja. Tadi saya udah bilang pada saat istirahat segmen pertama, Kang Reja itu ada yang mau berkomunikasi, itu ada yang manggil di luar, ada yang nungguin, dia mengelak. Dan anehnya kenapa gitu bisa, soalnya saya nggak fokus kemana-mana dari tadi. Ya mungkin dan dia juga spesialisnya pocica. Itu spesialisnya Kang Reja. Makanya sedikit agak komedi. Apa yang akan dia sampaikan mungkin entah seperti apalah. Silakan Kang Reja berkomunikasi berdua saja. Kita mau nonton coba mediasi. mediasi aja kan mending. Mediasi aja. Assalamualaikum.
Sampurasun. Biasa nyarios. Aya naon cenah ieu teh? Aya naon cenah tadi teh cenah asa ka abi. Ti manten ieu teh. Ti payunan bumi. Ti bumi anu seberang mun. Mun ti bumi anu seberang. Aya naon ieu teh cenah. Sok ninggal gitu. Sering meureun abi ka dieu nya kitu. Nuhun. Ini sosok yang ini sering melihat Kang Reja kalau datang ke tempat ini karena Iya. memang studio kita ini masih salah satu rumah rekan dan kru kita juga. Tapi kayaknya mohon maaf, kayaknya kenal dari dulu ya. Maksudnya udah tahu Reja dari dulu ya ini mah ya. Oh, Sahabat lamanya Kang Reja. Sahabatnya Reja. Sahabatnya dari kru kita itu Reja. Muka Reja merah guys. Soalnya kenapa Dan dia gitu tertawa kan? loh, sosok Ini dia kalau tertawa. misalnya sosoknya itu dalam artian selewat gitu ya. Ini gak bakalan manggil-manggil gitu kan. Tapi kalau ini kok tahu gitu kan. Ya mungkin karena langsung kayak udah kenal aja gitu kan. saya kan dari zaman waktu sekolah dulu sering main ke Nah, industri. itu udah Mungkin kejawab. dari dulu dia sering lihat mungkin saya, tapi saya nggak kan adanya dia. Mohon gitunya. Berarti kayaknya CLBK ini mah gitu ya. Jadi cinta lama berdangdut kembali gitu kan. Cinta lama belum kelar. Cinta lamanya belum kelar. Bentar, maaf, tos lami dia sudah lama di sini. Teu kapungkur dia. Mohon atau gitu. Resep ka ejata tanpa aya nu bade diungkapkeun kumaha gitu. Makanya ada resep gitu Gusti. Dia bilang asa-asa suka luas kieu. sama Kang Reja. Coba kamera lihat wajahnya Areja. Fokusnya. Ai, Wajahnya asa berubah, teh, guys. Istri atau pamagat istrinya? Istri? Aduh, paingan we. Kunaon kita abdi teh kaset. Gusti atuh kaos Aliano kieu nya. Gusti. Ya, sok lah aing kitu mah tapi nya paling di dieu we kitu tong nganggunya. Tos we di dieu lah. Da meureun tempatna di dieu kitu tong ngiring-ngiringnya. Tahu Pak. pengen ngikut sama Areja. dengan Kang Reja. Kayak nu ngambek ku pamiring mah. Wios, jadi kalau ada yang marah pun nggak masalah, sudah ikut sama Kang Reja. Bisa digegel. Ku si Aki. Sok. Tos we di dieu di tempat ada. Kiki meureun ai pernah mah digendang-gendang ka dieu mah meureunan. Nya, Tos nya. nya. Da meureun tos tempatna oge ti Janten kampung istilahnya ai resep mah nya mangga eta mah mung ulah aya kata-kata ngiring ulah nya. Da tos aya Tos bagian anjeun didinya masing-masing. atas didinya. Nya. Gitu nya. Tekenging ah. Saya nu ngambek ke. Beliau kekeh pengen ikut dengan Kang Reza gitu, dia lagi bernegosiasi. Banyak. Noni pingin ikut. Apakah saya seganteng itu? Aduh. Tos nya da anjeun ge da ti kapungkurna di dieu, tos tempatna di dieu gitu. Kayak bilih ke aya kumaha meureun aing ngiring mah. Bilih ka abina oge jadi teu enak oge meureunan. Tos we di dieu Kayak nya. didoakeun teh dia ku Paling kayak sarangan ku Kang dikirim Reja. doa we Nya. meuneunan nya. Mohon kitu. Nya, Nah, tos we nya di dieu nya tempatna nya. Nah, ini bohong ini. Ini bohong. Nanti pulang ikut. Tong kitu atuh ah. Bener teh? Entong cenah cek ieu tong-tong karinya nya. Nya, tekenging nya. Jadi nya ngajaga oge ulah dugikeun ka anu ngaping Reja sareng anjeun jadi aya pacogrega. Tah eta nya. anu di Entong aya kata-kata ngiringnya. bisi aya nu ngambek ke nu dipengker kumaha atawa napi kumaha kan anjeun ke nu beurangna ke deui. Jantennya sebatasnya wawuh lah kenal we hungkul we Nama gitu. wawuh we Oh iya hungkul. masih Reja gitu mun ka dieu teh mah gitu. Ngan ulah-ulah aya.
paniatan ngiring-ngiring ke itulahnya. Saya bagiana aja Ya, lagi. paham nya entongnya lamun bikin ka aya niat-niat ngiring kitu hariwang ka anjeunna nya sok atuh ayeuna kumaha Wih, ya. sok Mun didinya we nya tong ka mana meureunnya. Tos ayo aseukur hoyong pendak make ge sering pendak meureun abi kadinya itu meureunnya. Kulat panas. Tok wih hatinya. Sok. balon aja. Kang Sandi sanes. Sebenarnya ada yang mau masuk lagi ke Kang Sandi. Assalamualaikum. Korban. Dan ternyata ketika tadi sudah mengeluarkan salah satu sosok poci tersebut, ada salah satu korban di daerah yang kita bahas tadi. Memang poci tersebut bukan bagian dari sana ya, kebetulan poci tersebut ini di depan studio kita gitu. Mungkin dia sering ketemu saya, makanya tadi mungkin manggil-manggil ya Pak Syed dari awal. Saya juga bingung gitu kenapa gitu, padahal kan saya gak kenal siapa dia. Dan ternyata begitu tadi saya keluarkan, ada sosok yang masuk lagi. Kita tanya dulu. Assalamualaikum. Kunaon itu sampean teh kunaon? Kageling kunaon? Beliau mengaku terlindas kereta. Tulung kumaha? Terus lami ka jantanana? Dia bilang sekitar tahun 2006 beliau mengalami kecelakaan di daerah tersebut. Oke. Oke di doakeun sasarangannya. Doakeunnya sasarangannya. Nya. Nya sing tenang we di ditu ke dikiriman ti di kurang sadareanya. Jadi doakeun sasarangan ti dieu nya. Nya. Mohon ke didoakeun da teh tiasa nulungan naon. Mun tiasa ngadoakeun. Ya. Nya. Ya. Nya. Tiasa ngadoakeun nungkul nya. Terusnya Karunya Kang Sandi. Kewe dikirim doa ti dieu. Ya. Ya. Ternyata sosok yang tadi seperti yang dibicarakan sebelumnya, ternyata kalau memang korban kecelakaan yang masuk itu rata-ratanya ya itu minta tolong, kesakitan dan susah diajak berkomunikasi. Tapi tadi alhamdulillah dia bisa berdialog gitu ya. Iya, bisa berdialog. Bahkan ya walaupun wallahu alam benar atau tidaknya kejadian dia katanya bilang tahun 2006. Pada tahun 2006, wah udah lama banget ya. Banyak apapun ya. Itu kita di sini hanya bisa mendoakan semoga mereka khususnya diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisinya di tempat terbaik. Amin. Mungkin cukup sekian. Oke, sebentar. Masih ada penasaran. Jadi itu siapa Raja? Sosok potica itu yang menyukai Anda, Pak Reja. Jadi kita di sini pas tegang dihibur sedikit oleh Kang Reja and Friend. Jadi mungkin ya, ini kan saya emang dulu pas zaman saya sekolah, saya sering datang ke sini mungkin untuk nginep atau main sama teman-teman sekolah gitu.
emang dulu sih ya, saya gak fokus ada dia gitu karena mungkin dulu cuek lah apa gitu, atau mungkin emang fokus main sama teman-teman kan ngumpul di tempat ini gitu kan. Dan mungkin dia sering lihat saya gitu ketika saya lewat atau mungkin ketika saya mau masuk gitu, yang memang saya kadang sih beberapa kali nggak terlalu sering ketika saya nunggu di bawah di depan gerbang, saya seperti kayak ada yang lihat, kayak ada yang senyum gitu. Senyum manis. Gak senyum manis. Gak ada yang seperti itu manis. Sedikit kuburan. Karena memang ada dia sosoknya seorang wanita juga. Iya. Tapi kenapa ya Pak? Kan biasanya kalau sosok wanita itu kalau jadi itu sepertinya jadinya kuntilanak. Tapi ini kenapa? Bukan jadi sebenarnya lebih ya mungkin Kang Asep yang bisa menjelaskan. Ya. Kalau itu kan istilahnya enggak semuanya gitu juga sih ya. Karena kan posisinya juga bukan berarti istilahnya yang meninggal ini ruhnya jadi ini enggak. Ruhnya tetap aja ke yang semestinya. Ya, ruhnya gitu. tetap pulang. Ini yang dinamakan ya jinnya gitu. Ya, istilahnya mungkin lebih ke kori. Jin korin yang memang punten dipotong. Jin korin ini memang kayak yang saya tahu gitu, yang saya pernah pelajari. Pada saat kita lahir ke muka bumi, itu kita sudah ditemani oleh jin korin ya kan? Iya. Jadi beliau mengetahui apapun yang pernah kita alami semasa hidup. Nah, pada saat kita meninggal, ruh kita memang kembali ke tempat yang semestinya. Nah, si jin korin ini yang memang tetap berada atau bisa dibilang ya jadi ini, jadi itu, atau yang bisa kita panggil, itu mereka bukan sepenuhnya murni ruh kita, bukan yang seperti Ya, itu lebih mungkin ke jin aja gitu. ya lebih ke jin lah. Tapi ternyata salah gitu dugaan saya. Ya setahu saya kalau misalkan laki-laki meninggal itu jadinya pocong, tapi kalau wanita meninggal jadinya kuntilanak. Berarti salah mungkin persepsi saya. Dari tayangan. Iya. Itu tuyul anak kecil, pocong laki-laki, Enggak juga. anak perempuan, Gitu. bisa apapun. Makanya saya aneh ini laki-laki atau perempuan. Saya baru pertama kali soalnya nemu yang kayak gitu perempuan. Mungkin Anda berjodoh. Saya pertama Aminin kali. jangan, aminin jangan. Dan kenapa diam kamu? Dan kenapa anehnya tiap kemana selalu ngikutnya tuh ada yang pingin ikut sama saya. Contoh tadi Noni katanya sering pingin ikut lagi. Terus tadi yang tadi pingin juga ikut lagi. Dan waktu kemarin waktu main di video pertama kita di Lewi Gajah itu ada kan yang mau ikut juga. Iya. Nah kenapa itu Pak? Ya mungkin seperti yang Anda bilang tadi, Anda itu setampan Aliando. Ya memang, atau mungkin karena saya terlalu fokus atau Iya apa sih. mungkin. Jadi kalau Kang Reja menurut saya sih ya lebih kalau begitu udah beres acara nih istilahnya acara ya. Dia masih tetap gitu penasaran apa sih gitu kan dasarnya. Ya. Nah itu sih. Ya contohnya. Ya tidak menutup kemungkinan emang berujung meskipun misalnya sehari besoknya enggak, nah 2 hari kemudian ya sosok itu datang lagi Betul. gitu. Cara buat ngilangin itu gimana sih Pak? Susah banget soalnya. Contohnya kemarin waktu kita lagi meeting kan itu ngebahas salah satu tempat ya, dan kebetulan Pak Asep juga menyebutkan salah satu sosok tersebut lah, dan itu pun kebayang kebetulan sampai rumah gitu, kebayang sampai ngefek juga kena badan itu kayak yang panas, kayak yang berat. Ya intinya sih kalau misalnya dalam artian Kang Reja Fokus. gitu kan, begitu sudah beres ya udah beres aja, jangan pikir lagi, diingat-ingat lagi, semakin kita ingat ya semakin dekat. Oh, Jadi iya. logikanya juga kalau mantan semakin kita ingat semakin susah untuk lupa. Gagal Dia tuh terlalu mengingat. Itu mah Gagal move on. Gagal apa ngomong. suara hati kayaknya. Oh, suara Kang Reja gitu maksudnya. Lebih ke curhat. Wah, kayaknya. di belakang ada yang gini nih. Wah, ya. Oke. Terima kasih Kang Gareng, Kang Asep, Sama-sama. Kang Reja, Kang Sandi atur nuhun. Alhamdulillah ya banyak yang bisa kita petik di obrolan kita malam hari ini. Seperti yang memang tadi disampaikan oleh beberapa sesepuh, dimanapun kita harus kula nuwun permisi Ya. dan tetap kita harus punya iman, kita harus tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, karena ketika kita sudah dilindungi oleh Allah, yakin pasti itu kita dilindungi gitu. Jadi yang paling selamat, yang paling penting iman kita harus kuat. Mungkin untuk menutup acara kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa, kita mendoakan mereka yang sudah
undang ke sini, yang sudah kita ajak ngobrol. Mudah-mudahan mereka bisa diterima di sisinya, dipermudahkan segala urusannya, karena memang kita tidak bisa bantu banyak, saling berdoa ya Kang. Ya. Silakan Kang Asep untuk kita berdoa. Paling ya kita berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita ya. Siap. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita besok, lusa ataupun kapan kita bakal menyusul mereka juga gitu betul, ya. Betul. Ya, paling kita dimulai untuk berdoa ya sesuai masing-masing aja Kang ya. Semoga Oke, hatur nuhun, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa terus ikuti program kita, channel kita, untuk ada apa lagi, kemana kita nanti akan berpergian ya, pasti juga masih banyak yang memang akan kita ungkap. Oke, mungkin cukup sekian pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke seluruh dunia.